saya Siti Raisa Alfari dengan NIM 24018047 akan mempresentasikan tentang peluang kewirausahaan di era teknologi informasi atau biasa dikenal dengan era 4.0. Yang pertama, dimulai dari pengertian. Kewirausahaan sendiri adalah kemampuan individu untuk menciptakan, mengelola, dan mengembangkan usaha dengan risiko tertentu. Sedangkan apa itu era teknologi informasi? Adalah periode di mana perkembangan teknologi, terutama teknologi digital, memiliki pengaruh besar dalam kegiatan bisnis dan kewirausahaan. Teknologi informasi mencakup penggunaan internet, perangkat lunak, aplikasi, dan platform digital yang mengubah cara berbisnis. Beberapa aspek penting yang bisa kita ketahui adalah yang pertama digitalisasi, penggunaan platform online untuk pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan. E-commerce dan media sosial dapat menjadi alat utama untuk menjangkau konsumen. Yang kedua adalah automatisasi. Teknologi seperti AI dan Internet of Things membantu meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya. Selanjutnya ada inovasi produk. Kemampuan untuk menciptakan produk atau layanan baru yang memanfaatkan teknologi terkini, seperti aplikasi mobile atau solusi berbasis cloud. Data analitik menggunakan big data untuk memahami perilaku konsumen dan membuat keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, ada kolaborasi. Kemitraan dengan startup atau perusahaan teknologi untuk memperluas jaringan dan meningkatkan daya saing. Yang terakhir ada keterampilan digital, yaitu wirausaha harus memiliki keterampilan di bidang digital dan teknologi untuk bersaing di pasar yang semakin kuat. Prinsip dasar seorang wirausaha digital adalah yang pertama, minat. Rasa ketertarikan yang besar untuk menjalankan bisnis akan memotivasi seorang wirausaha untuk terus maju dan mencapai tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua ada visi jangka panjang. Ini merupakan bagian dalam strategi perusahaan. Yang ketiga, ada kepemimpinan. Kemampuan kepemimpinan akan semakin diperlukan seorang wirausaha ketika tidak lagi bekerja sendiri, tapi dengan orang lain atau tim. Selanjutnya itu jaringan atau relasi. Perluasan jaringan adalah prinsip yang sangat penting. Membangun relasi dimulai dari awal pelaku wirausaha digital merintis suatu usaha. Selanjutnya yaitu peluang wirausaha. Beberapa contohnya yaitu yang pertama e-commerce. Munculnya platform online memungkinkan penjualan produk dan jasa secara global. Selanjutnya adalah aplikasi mobile. Permintaan untuk aplikasi yang mempermudah kehidupan sehari-hari terus meningkat. Yang ketiga, digital marketing. Perusahaan membutuhkan strategi pemasaran online untuk menjangkau konsumen dari berbagai daerah. Startup teknologi. Inovasi di bidang teknologi seperti AI dan blockchain menawarkan peluang untuk menciptakan solusi baru. Beberapa peluang usaha lainnya seperti freelance, bisnis e-commerce, dropshipper, penerjemah, ada blogger, ada gamer, konsultan, ada content creator, dan lain sebagainya. Tantangan dalam peluang kewirausahaan yang pertama adalah persaingan yang ketat. Banyaknya pemain di pasar membuat persaingan semakin ketat. Yang kedua yaitu perubahan teknologi cepat. Wirausahawan harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi baru agar tidak tertinggal oleh perkembangan zaman. Yang ketiga adalah keamanan data. Ancaman siber menjadi perhatian utama yang harus dikelola dengan baik. Yang keempat adalah regulasi. Memahami dan mematuhi peraturan yang ada bisa menjadi kompleks, terutama di sektor digital. Selanjutnya kita masuk kepada digital marketing. Apa itu digital marketing? Digital marketing adalah kegiatan pemasaran termasuk branding yang menggunakan berbagai media, sebagai contoh yaitu blog, website, email, AdWords, dan berbagai macam jaringan media sosial lainnya. Yang kedua, yang selanjutnya adalah jenis digital marketing. Ada beberapa jenis digital marketing, diantaranya adalah email marketing, content marketing, social media marketing, CAO, dan lain sebagainya. Yang harus diperhatikan dalam digital marketing adalah yang pertama penyusunan strategi, yang kedua memahami konsumen, yang ketiga menyiasati kompetisi usaha, yang keempat memilih media yang dijadikan sebagai lapak promosi. Selanjutnya yaitu manajemen usaha. Apa itu manajemen usaha? Manajemen usaha adalah proses perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya untuk menciptakan tujuan bisnis secara efisien dan efektif. Aspek penting manajemen usaha yaitu yang pertama perencanaan. Menentukan visi, misi, dan tujuan jangka pendek serta jangka panjang, juga termasuk analisis pasar dan pengembangan strategi. Yang selanjutnya adalah pengorganisasian. Menyusun struktur organisasi, menentukan tugas dan tanggung jawab, serta mengalokasikan sumber daya. Pelaksanaan, yaitu melaksanakan rencana yang telah disusun dengan memotivasi tim dan memastikan semua pihak berkontribusi dengan baik. Selanjutnya yaitu pengendalian, memantau kinerja dan hasil untuk memastikan tujuan tercapai, serta melakukan penyesuaian jika diperlukan. Dan selanjutnya itu sumber daya manusia, mengelola karyawan dan membangun budaya kerja yang positif untuk meningkatkan produktivitas. Selanjutnya yaitu keuangan, mengelola keuangan usaha untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan bersih. Kita memiliki beberapa alasan pentingnya manajemen usaha. Yang pertama yaitu perencanaan yang efisien. Manajemen bisnis membantu dalam merumuskan rencana strategis yang jelas sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan dengan lebih efektif. Yang kedua yaitu pengelolaan sumber daya. Dengan pemahaman manajemen, perusahaan dapat mengelola sumber daya secara optimal, meminimalkan pemborosan, dan meningkatkan produktivitas. Ketiga itu pengambilan keputusan. Manajemen bisnis menyediakan alat dan teknik untuk membuat keputusan yang lebih baik, yang berdampak langsung pada keberhasilan perusahaan. Yaitu fungsi manajemen usaha atau manajemen function. Di sini ada 5 fungsi manajemen usaha. Yang pertama adalah planning, yang kedua organizing, yang ketiga staffing, yang keempat directing, yang kelima controlling. Selanjutnya kompetisi dan pengembangan usaha di era teknologi informasi. Era digital telah terbuka bertanda pintu perdagangan antar negara di dunia menjadi tidak terbatas. Oleh karena itu, pesaing pun akan lebih bertambah, mengakibatkan strategi bisnis merupakan hal penting yang wajib dibuat agar dapat menghadapi persaingan bisnis. Tetapi, tidak semua pelaku usaha dapat memahami perubahan tersebut. Era digital yang seharusnya menjadi sebuah peluang justru menjadi ancaman untuk mereka. Untuk itu, diperlukan sebuah langkah perubahan, yakni salah satunya melalui strategi bisnis. Pengembangan bisnis dalam bidang teknologi telah melibatkan banyak aktor, meliputi pemilik ide kreatif, pusat riset, penyediaan modal, dan pemerintahan. Hubungan saling dukung antara aktor tersebut akan mendorong perkembangan bisnis teknologi sebagaimana tercermin dalam praktik kewirausahaan digital di berbagai negara lain. Selanjutnya itu membangun organisasi usaha. Ada 6 langkah. Yang pertama, membuat visi dan misi terlebih dahulu. Selanjutnya, membuat aturan. Yang ketiga, membuat struktur organisasi yang terarah. Yang keempat, merekrut sumber daya yang baik. Yang kelima, membuat rencana kerja. Dan yang terakhir adalah membangun profesionalisme dalam organisasi. Dari penjelasan saya tadi, ada 2 buah kesimpulan di antaranya. Yang pertama, inovasi produk dan layanan. Teknologi informasi memungkinkan pengembangan produk dan layanan baru yang lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan pasar seperti aplikasi mobile dan e-commerce. Yang kedua, akses pasar yang lebih luas. Internet memberikan akses ke pasar global yang memungkinkan wirausahaan menjangkau konsumen di berbagai lokasi tanpa batasan geografis. Sekian presentasi dari saya mengenai peluang wirausaha di era teknologi informasi. Terima kasih atas perhatiannya dan maaf atas kesalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.